lagi. Ayo. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Mufidah Rahma di Manajemen IPB Part 2. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar YouTube dan juga di DM Instagram aku. Nah, bagi kalian yang belum nonton video pertama yang ini nih, kalian harus nonton dulu karena di situ aku udah banyak menjelaskan tentang manajemen juga. Dan kebanyakan pertanyaan itu adalah hal-hal yang udah aku jelasin di video pertama. Jadi bagi kalian nih yang belum nonton video part 1, kalian bisa nonton dulu video aku yang ini. Atau kalian bisa juga lihat di sini. Nah, jadi jangan sampai kalian menanyakan hal-hal yang udah ada di video pertama sama video kedua ini ya. Oke, langsung aja jawab pertanyaan yang pertama. Sebenarnya pertanyaan ini itu udah aku jelasin di video pertama, tapi aku nggak tahu entah teman-teman belum nonton atau gimana. Banyak banget pertanyaan yang masuk seperti kayak gini, misalkan manajemen IPB itu saintek atau sosum? Kak, kan aku mau linjur SBM-nya, bisa kan ya kak kalau pilih jurusan yang di FEM? Kak, mau nanya, jadi manajemen IPB kalau mau SBMPTN lewat saintek kak? Kalau agribisnis itu sosum atau saintek? Terima kasih. Nah, jawabannya, jadi untuk semua jalur masuk dan untuk semua prodi itu saintek kalau di IPB. Jadi entah kalian yang nanti IPS, misalkan mau SB, ya berarti nanti ambilnya yang saintek. Seperti itu. Yang tadi nanya agribisnis itu sosum atau saintek, itu masuknya saintek ya, karena agribisnis itu bagian dari FEM juga. Oke, jadi pengingat lagi ya, kalau FEM itu ada ekonomi pembangunan, manajemen, agribisnis, ekonomi sumber daya lingkungan, dan ekonomi syariah. Terus lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kak, TOEFL itu buat S2 dan S3 atau S1 juga? Oh ya, terus waktu itu juga di DM ada yang takut gara-gara TOEFL gitu. Nah, masalah TOEFL, jadi kemarin aku emang bahas di video pertama. Dan berhubung karena video pertama aku itu tentang manajemen S1, bukan S2 dan S3, jadi TOEFL yang aku maksud itu untuk S1. Jadi nanti mahasiswa semester akhir bakal dites TOEFL yang ada ini departemen. Tapi kalau semisal nanti nilainya itu nggak mencapai 500, bisa kita ikut TOEFL di TOEFL luar gitu. Luar departemen maksudnya ya, yang selain diadakan oleh departemen ini. Oke, lanjut. Nah, terus ini ada curhatan nih. Akalku belum ada yang pernah coba manajemen IPB, takutnya nanti nggak lulus. Terus ada lagi, gini kak, aku tuh ada rencana kalau dapat kuota SNM mau milih manajemen IPB, tapi kemarin konsul ke BK, kalau kakak aku belum ada yang masuk ke manajemen, tapi kalau ke IPB ada lumayan banyak kak. Tapi itu bikin aku takut sih kak, karena ngaruh juga kan. Menurut kakak gimana? Dulu sebelum kakak masuk ke manajemen, kakak itu kakak kelas ya, kakak dari sekolah kakak ada yang udah lulus ke situ nggak? Oke, jadi pas waktu aku itu belum ada kakak kelas yang manajemen IPB. Ada 2 kakak tingkat aku atau kakak kelas, 2 yang masuk ke IPB. Pertama itu jurusan ITK, kelautan, FPIK ya, fakultas FPIK. Terus yang kedua itu AGH dari fakultas pertanian. Jadi belum ada yang masuk ke manajemen. Kalian boleh coba dulu, asalkan kalian konsultasi dulu ya ke BK gimana baiknya. Terus pertanyaan selanjutnya, kak, kalau manajemen IPB banyak hitungannya nggak? Menurut aku pribadi nih, dari pengalaman aku dari semester 1 sampai sekarang semester 5 udah kelar, mau OTW semester 6, amin. Nah, itu tuh biasa sih, maksudnya setengah-setengah, kayak setengah hitungan, setengahnya lagi yang bukan hitungan. Bener sih kata orang-orang tuh kebanyakan ngomong, waktu itu juga dosen pernah ngomong kalau emang manajemen IPB itu 50% kuantitatif dan 50% kualitatif. Itu sih menurutku bener statement itu. Terus lagi, di manajemen IPB ada peminatannya nggak kak? Kalau ada, apa aja ya kak? Dan kapan kita bisa milih peminatan itu?
Kalau peminatan yang dimaksud kalian itu IPA, IPS gitu ya, dipecah-pecah gitu ke dalam ke divisi. Misalkan nanti kita belajar khusus divisi pemasaran, MSDM dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi kita tetap belajar semuanya. Nanti baru deh kita milih untuk topik skripsi, itu baru milih menjurus gitu. Tapi kalau untuk belajarnya itu enggak, kita enggak dipecah-pecah, kita tetap belajar semuanya. Nah terus lagi nih, kalau untuk semacam peminatan ya, mungkin nggak tahu sih di luar itu gimana namanya peminatan atau gimana, mungkin di univ lain namanya peminatan, tapi kalau di aku tuh di semester 3 ada yang namanya minor sama supporting course. Ini detailnya udah aku jelasin di video pertama. Jadi nanti kita bisa milih mata kuliah dari fakultas atau program studi lain. Pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau untuk tugas-tugas dan turun lapang itu dilakukan secara individu atau kelompok ya Kak? Oke, jadi pas waktu sebelum pandemi nih, kebanyakan dari kita itu kelompok tugasnya. Kalau turun lapang ya, turun lapang itu kebanyakan kelompok. Jadi asik sih, asli, maksudnya kayak kita tuh bareng-bareng gitu. Tapi sejak pandemi ini, karena kita kan balik nih, suruh balik ke rumah, dan rumahnya tuh jauh-jauh kan, ada yang di luar pulau. Ya udah akhirnya, kebanyakan sih kalau untuk yang turun lapang, kita sendiri turun lapangnya. Cuma nanti untuk laporannya disatuin jadi satu, bareng-bareng, kelompok, seperti itu. Tapi ada juga mata kuliah yang emang bareng-bareng gitu, seperti wawancara online di manajemen kompensasi. Itu waktu itu aku pelajarannya tuh aku ngerjainnya tuh kelompok, terus wawancaranya juga secara online bareng-bareng. Nah kalau dibilang kebanyakan sendiri kalau sekarang pandemi. Oke, jadi harus strong ya guys, sendiri dimanapun kamu berada. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kak mau nanya, kalau misalnya nggak terlalu lancar bahasa Inggris, bagaimana ya? Makasih Kak. Oke, jadi ini nggak apa-apa karena bukan menjadi persyaratan. Tapi ini tuh nanti bakal dipakai untuk mata kuliah, terutama itu manajemen pemasaran. Karena nanti untuk UTS UAS itu pakai bahasa Inggris. Terus juga kemampuan bahasa Inggris itu digunain buat kayak nyari referensi gitu, sumber-sumber yang kredibel. Oh ya lagi, jadi nanti kita semester 1 juga belajar tentang bahasa Inggris. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maaf nanya Kak, kalau di PEB lebih ketat persaingan di ilmu ekonomi atau manajemen? Terus ada lagi pertanyaan yang sejenis. Kak mau nanya dong kalau berkenan dijawab ya Kak. Kira-kira untuk SNMPTN dan SBMPTN itu lebih ketat jurusan bisnis atau manajemen Kak? Makasih sebelumnya. Tingkat keketatannya itu berbeda-beda ya tiap tahunnya, dan kalian bisa cek aja di admisi.ipb.ac.id. Oh ya teman-teman, jadi kemarin ada yang nanya juga tentang BPIF. Nah BPIF ini atau uang pakal ditujukan untuk jalur UTM dan juga jalur khusus seperti itu OSIS, terus melalui prestasi internasional dan juga nasional. Terkhusus untuk yang ketiga ini, OSIS internasional, prestasi internasional dan juga nasional itu paling sedikit 50% dari besaran BPIF yang tertera di admisi.ipb.ac.id bagian biaya pendidikan. Nah, untuk informasi tentang UKT, kalian juga bisa lihat di admisi.ipb.ac.id. Jadi di situ ada keterangannya per golongan. Kalau di BPI itu ada 5 golongan. Terus lagi mau nanya Kak, gimana proses penilaian untuk diterima di SNMPTN? Terus di SNM Manajemen itu penilainya di pelajaran apa sih Kak? Oke. Jadi pertanyaan ini tuh hanya bisa dijawab oleh tim penilainya sendiri. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka untuk menilai detailnya gimana. Tapi kalau untuk lu nya nih dinilai dari nilai rapot kita, terus dari gimana indeks sekolahnya, dari akreditasinya, terus dari track recordnya, terus dari gimana alumninya di sana, seperti itu. Jadi itu juga ngaruh. Oke, kali ini lanjut ke pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, yaitu tentang rata-rata nilai rapor untuk SNMPTN Manajemen IPB. Ada salah satu yang nanya seperti ini nih. Aku lihat di Google rata-rata rapot SNMPTN IPB Manajemen itu lebih dari 25 Kak. Nah, by the way maaf banget tadi aku salah sebut. Yang benar itu yang ada di teks ya 85. Masih aku bersadar setelah aku nge-play videonya. Jadi kalau di SMA aku nih, maksudnya dari aku kan tahun 55.
angkatan 55 atau 2018. Nah, dari angkatan 2018, 2019 sampai 2020 nih, tingkat 3 angkatan dari SMA aku itu betul. Jadi lebih dari 85. Nah, itu untuk lingkup di SMA aku aja ya, karena aku juga nggak tahu nilai dari teman-teman dari SMA lain atau teman-teman aku sendiri seperti itu. Itu tadi adalah pertanyaan yang banyak banget muncul di komentar YouTube aku atau di DM. Bagi kalian yang pengen request sesuatu yang ingin dibahas, silakan silakan komentar di kolom komentar. Dan bagi kalian yang pengen mengoreksi, mungkin ada yang kurang atau ada yang salah, silakan juga, aku terbuka banget untuk itu. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.